Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini masih diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, perkenalkan nama Bapak adalah Jarod Prakoso. Bapak di sini akan mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada kesulitan belajar pelajaran IPA, bisa nanya-nanya ke Pak Jarod. Di hari pertama ini anak-anak, Pak Jarod tidak akan banyak memberikan materi karena sebenarnya materinya sudah banyak ada di buku, baik itu buku modul, buku paket, buku tema, ataupun LKS. Pak Jarod hanya akan mendampingi kalian belajar untuk lebih memahami materi-materi yang ada di buku. Di tema pertama ini, kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia, serta fungsinya. Lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan video berikut ini. Pada suatu hari, Edo pergi ke peternakan kelinci milik Pak Budi. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, seperti kelinci, sapi, kucing, ikan, kambing, dan lain-lain. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti siput, ubur-ubur, laba-laba, cacing, dan lain-lain. Ya, itu tadi penjelasan singkat tentang alat gerak pada hewan. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita simpulkan video yang barusan kalian lihat. Gerak adalah proses berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsi dari organ gerak yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, terbang, memanjat, dan lain sebagainya. Alat gerak dibagi menjadi dua,
alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama sehingga menghasilkan gerakan. Hal tersebut dinamakan sistem gerak. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang pada hewan, hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata atau bertulang belakang. Contohnya ada kambing, ayam, kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua ada avertebrata atau tidak bertulang belakang. Contohnya ada cacing, ada ubur-ubur, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Kalau belum jelas, coba kalian putar lagi videonya atau bisa kalian baca-baca buku IPA. Untuk tugas pertama ini, coba kalian membuat rangkuman dari video yang baru kalian saksikan tadi. Ingat, ditulis di buku catatan ya. Nah, kemudian tugas yang kedua, carilah contoh sebanyak-banyaknya hewan yang tergolong vertebrata dan yang tergolong avertebrata untuk melengkapi catatan yang kamu buat tadi. Ya, cukup sekian untuk pertemuan pertama ini. Coba kalian kerjakan tugas yang Pak Jarod sampaikan tadi. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.